Tan Malaka. Perempuan berseragam abu-abu itu melangkah masuk ke ruangan yang sering disebut sebagai tempat orang pintar berkumpul, perpustakaan. Ia menelusuri setiap rak, matanya menyapu deretan buku yang tersusun, tak beraturan. Pandangannya berhenti pada sebuah buku dengan bersampul berwarna biru dan nuansa lautnya. Oh, ada gambar kaki juga di sampingnya. Tanpa pikir panjang, gadis itu segera mengambilnya, seperti seekor kucing yang baru menemukan ikan favoritnya. Judulnya Laut Bercerita. Dengan senyum kecil, ia melangkah ke meja penjaga perpustakaan untuk meminjam buku itu. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari menuju kamarnya. Buku itu segera dibuka, dan ia mulai menikmati setiap kata yang tertulis di dalamnya. Hingga akhirnya, ia sampai pada halaman yang menceritakan tentang seorang tokoh revolusioner bernama Tan Malaka. Tan Malaka? Kenapa aku jarang sekali mendengar nama itu ya? Gumam gadis itu pada dirinya sendiri. Rasa penasarannya membuncah. Ia pun meraih benda kesayangannya, laptop, lalu mulai menelusuri nama itu di internet. Ia melahap habis setiap informasi tentang Tan Malaka, dan begitulah kisahnya pun dimulai. Lelaki dengan darah kelahiran Sumatera Barat, Nagari Padam Gadang, merupakan salah satu tokoh perjuangan yang bisa kita bilang nasibnya tidak seindah namanya, Sultan Ibrahim. Kemudian nama itu berganti menjadi Tan Malaka. Tan Malaka sendiri merupakan gelar yang diberikan oleh orang tuanya karena ia menolak untuk dijodohkan dengan seorang gadis yang dipilih oleh keluarganya itu. Ayahnya adalah H.M. Rasad Caniago, seorang buruh tani, sedangkan ibunya Rangkaya Sina Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa keluarga Tan Malaka ini cukup terpandang. Hal itu membuat Tan Malaka yang masih berusia 12 tahun dapat mengenyam pendidikan di Quake School, serta dapat mempelajari ilmu agama Islam yang kafah, yakni mempelajari konsep Islam secara keseluruhan, bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya, disertai hafalan Quran dan ilmu bela dirinya pencaksilat. Pada tahun 1913, Tan Malaka resmi lulus dari sekolah Quake School, sekolah guru negeri yang berada di Bukit Tinggi. Kemudian ia memilih melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, yaitu Belanda, tepatnya di Rijik Quake School. Di sana ia mengalami gegar budaya yang membuatnya terinfeksi radang selaput dada yang tak pernah sepenuhnya sembuh. Selama berada di sana, ia mulai tertarik pada hal-hal revolusioner. Inspirasi pertamanya adalah dari buku yang diberi oleh G.H. Horensma yang berjudul The Franse Revolution. Buku tersebut merupakan terjemahan dari karya berbahasa Belanda yang ditulis oleh sejarawan, penulis, jurnalis sekaligus politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, Wilhelm Bloss. Karya ini membahas mengenai revolusi Prancis serta berbagai peristiwa sejarah di Prancis pada periode 1789 hingga 1804. Setelah peristiwa revolusi Rusia 1017, lewat karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin, Tan Malaka semakin menggeliat terhadap hal-hal yang berbau komunisme, sosialisme, maupun sosialisme reformis. Beberapa waktu kemudian, Tan Malaka bertemu dengan Henk Sneflit, salah satu pendiri Indes Social Democratische Vereniging, atau yang bisa kita sebut ISDV, sebuah organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pertemuan inilah yang menjadi awal mula keterlibatan Tan Malaka dengan gagasan-gagasan komunis di Indonesia. Berkat pertemuannya dengan Sneflit, jalan hidup Tan Malaka berubah total. Ia tak hanya mengenal gagasan-gagasan kiri dari buku, tetapi kini langsung belajar dari salah satu tokoh sosial demokrat terbesar di Hindia Belanda pada saat itu. Pemikiran Tan Malaka berkembang pesat, lebih tajam, lebih kritis, dan lebih berani. Ia mulai melihat ketidakadilan kolonial dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai nasib yang harus diterima, melainkan sebagai sistem yang wajib dilawan.
Setelah kembali ke Indonesia, Tan Malaka semakin aktif menyuarakan perlawanan. Ia mendirikan sekolah-sekolah rakyat, membentuk organisasi buruh, dan menulis gagasan-gagasan tentang kemerdekaan. Namun keberaniannya membuat pemerintah kolonial gerah. Ia ditangkap, dipenjara, lalu diasingkan. Tetapi alih-alih padam, semangatnya justru menyala lebih besar. Tahun demi tahun ia hidup sebagai buronan internasional, melintasi Singapura, Filipina, Thailand, hingga Tiongkok. Dimanapun ia berhenti, ia menulis. Nada Republik Indonesia, Madilog, dari penjara ke penjara, semua lahir di tengah pelariannya yang panjang. Ia bukan sekedar pejuang, ia pemikir besar dengan mimpi republik yang berdiri tanpa penindasan. Hingga akhirnya, Jepang menyerah. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tan Malaka kembali diam-diam, berharap bisa berjuang bersama bangsanya. Namun, situasi tidak seindah yang ia bayangkan. Perbedaan pandangannya membuat pertentangan dengan kelompok-kelompok politik lain. Ia dianggap terlalu radikal, terlalu murni, terlalu keras kepala. Tan Malaka mendirikan partai Murba dan kembali bergerak, mengorganisir rakyat, menulis pamflet, mengkritik kebijakan, bahkan ikut mengatur strategi militer melawan Belanda. Hingga akhirnya, pada Februari 1949, di tengah kekacauan perang kemerdekaan, ia ditangkap oleh aparat divisi Brawijaya di Kediri. Ia tidak diberi pengadilan, tidak diberi kesempatan bicara. Di sebuah kebun tebu yang gelap dan sunyi, ketika fajar belum benar-benar datang, suara tembakan mengakhiri perjalanannya. Tan Malaka, seorang tokoh puluhan tahun diburu Belanda, yang hidup berpindah-pindah demi kemerdekaan bangsanya, justru gugur di tangan bangsanya sendiri. Tubuhnya dikubur secara terburu-buru tanpa nisan. Namanya dilupakan dari buku pelajaran selama puluhan tahun. Seakan-akan ia tidak pernah ada. Seakan-akan ia bukan salah satu otak besar perjuangan kemerdekaan. Namun tidak bagi gadis berseragam abu-abu itu. Ketika ia menutup laptopnya malam itu, dadanya terasa sesak. Bagaimana bisa seseorang yang berjuang untuk negeri ini malah ditembak bangsanya sendiri? Batinnya bergetar. Ia menatap buku laut bercerita itu lagi. Entah kenapa, laut di sampulnya kini merasa seperti simbol yang sama dengan kisah Tan Malaka. Luas, tenang, tapi menyimpan tragedi yang dalam. Di dalam dirinya tumbuh sesuatu. Rasa ingin tahu, rasa peduli, dan mungkin panggilan untuk tidak membiarkan nama itu hilang begitu saja.